maka itu tidak boleh kita tuduh. Ya. Tidak boleh kita hukumi secara mutlak bahwa perbuatannya itu adalah benar-benar merupakan kekurangan, merupakan kesalahan di dalam melaksanakan adab. Oke, bisa difaham nggak omongan saya ini? Bisa difaham? Dan gak iso ngomong, ngomongnya ilmu perasaan kok ini. Kata. Sudah? Ini pokok. Ya. Ya, saya teruskan. Nanti saya jawab. Nek ono amplope. Ya. Lagi. Wa kullu syahwatin. Tad'u ila ruhbah fi misliha. Setiap timbulnya ya, kelakuan yang terdorong hanya semata-mata oleh syahwat, itu terus menarik, mengontak untuk ingin berbuat lagi seperti itu. Istilah ini ku nopo, cara ringkes ini ku nopo? Ngangeni. Kita makan, minum, kita berbusana atau apapun. Ya. Pada saat membeli dengan penuh keinginan yang kuat, tidak bersandar pun kepada Allah, dengan tidak adanya niat yang baik karena Allah, semata-mata hanya ingin. Terus penyakit ini berjalan terus sampai apa? Sampai merasa ingin untuk memperoleh seperti itu. Ayo keluar yuk ke mall. Aku seneng kok kainnya ini. Aku seneng kok modelnya ini. Ayo melihat-melihat. Barangkali keluar lagi yang baru. Ayo. Niki kathah napa mboten? Ya? Banyak. Itu adalah merupakan fahiyah. Uddatus syaitan. Wasilah. Itulah yang memang sesuatu yang dipersiapkan dan merupakan suatu senjata bagi setan untuk apa? Untuk awal mula menaklukkan kita semua. Hati-hati. Jangan dianggap enteng. Dan itu jangan merupakan berbusana. Makan, minum, sama. Saya gule saja. Ya. Kangen. Rindu. Ya. Kalau sudah begini, menjadi sesuatu kenangan. Si gule ini. Sedangkan kita belum tentu di situ terus, dimanapun kita akan makan. Apa yang terjadi? Azabullah wa mihnatu. Siksa dan ujian dari Allah. Kita akan diberi hati yang ngomel. Ah, nggak enak. Enakan gule yang sana. Enakan rawon yang sana. Sudah lepas daripada mensyukuri nikmat Allah.
Kamu nggak terasa. Karena tidak pernah menghisap dirinya. Ngomel-ngomel. Saya katakan ini siksa dan ujian dari Allah. Kenyataannya habis. Nggih, telas napa mboten? Entek. Niki sing dadi masalah. Mboten kraos. Enggak terasa. Ya, bahwa itu suatu ujian dari Allah. Tapi sebaliknya, wa kullu syahwatin tad'u ila ta'atillah wa ila sabilil khairat fa hiya mahmudatun. Kita punya syahwat, namanya manusia itu siapa? Namanya manusia itu siapa? Yang tidak bersyahwat itu siapa? Kita punya keinginan kok. Nggih napa mboten? Sinten? Alah. Masya wali nggih, kepingin. Nggih napa mboten? Gule ta. Monggo, ayo sapa sing wali sampean dudukno. Ayo wali. Pilih mana? Gule, rawon, krengsengan, apa lagi? Semacam-macam akan memilih. Ini enggak ada. Secara zahir manusianya sama, jangan bohong. Batinnya yang lain. Karena ini orang tidak bisa kenal sama wali, karena memang tidak dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang yang dekat, yang besok sampai di sisi Allah tidak dikenalkan kepada waliullah. Kenapa? Karena telah ditutup oleh Allah. Dia melihat apa? Secara zahiriyah seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat manusiawinya. Ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan, masa ini Rasulullah? Kenapa? Makan minum seperti saya kok. Dan masih suka jalan-jalan di pasar. Kadang-kadang masih ke mall-mall. Masa wali begini? Zahir sama, batin lain. Syahwat ada. Ayo, kalau nggak percaya, saya kadang-kadang itu pegang. Walaupun sudah sepuh, kiai sepuh, wali sudah sepuh. Ya, kalau saya suka nggoda, saya tuntun. Kalau ada orang cantik, saya bilang, Mbah, apa? Ya, itu cantik tidak, Mbah? Mana? Oh, lain, cantik. Kalau enak, lain jawabannya. Ini enak enggak, Mbah? Apa yang kamu kasihkan sama saya? Masih tanya. Rawon apa gulai? Tapi kalau dibisikin, Mbah, itu cantik tidak? Mana? Sampai ngelirik-ngelirik gitu. Ya tetap ngomong, iya itu cantik. Kalau itu manis, sama. Ya kan? Tapi apakah dia tertarik? Loh. Apa dia tergoda? Itu lain. Coba lihat apa hikmah yang tersirat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu mengatakan an-nazratul ula lak wan nazratus saniyah alaik. Kamu melihat perempuan pertama itu memang rezeki kamu dari Allah. Tapi kalau kamu ulangi 2 kali, nah itu bahaya untuk kamu, sudah kemauanmu. Bagaimana mengatasinya? Lu kan repot. Masa mau ke mall mau dipejamkan? Lihat orang perempuan cantik, ya harus susah. Ya, kalau saya enggak. Ini cantik, alhamdulillah. Cantik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya nanti enak. Pada saat nanti acara hall di Bali, di Denpasar, datang. Jadi waktu majelis nangis. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Nangis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi nanti sampai di Kuta lain zikirnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Begitu. Lihat paha.
Ya. Tuh ya, datang ikut. Ya. Wa kullu syahwatin. Udah gak buyar-buyar nanti ini. Ya. Setiap satu keinginan yang ada di dalam hati itu, dan keinginan itu memang mengajak kepada Allah dan menarik kepada jalan yang baik, itu mahmudatun, dipuji oleh Allah. Ya. Sebagai contoh, ya, ya, kita akui manusia kita. Kita mau sengaja mau bermujahadah, kita bersengaja mau prihatin, kita sengaja mau mendidik nafsu kita. Kita mau bersusah-susah diri. Sudah, jangan ngomong bersusah-susah diri. Ya, ngomong aja, kita makan apa adanya. Tapi betul-betul di bawah standar. Bukan adanya itu ada ikan asin, ada sambal, tahu tempe, itu ada namanya. Ya, coba dikurangi. Tapi manusiawi kita tidak kuat. Belum kuat. Gak enak ya. Anu ya. Sampai dijengkerutkan matanya. Ya, karena merasa gak enak. Manusiawi. Tapi Anda bisa makan enak. Tapi makan enak itu sendiri Anda dengan disertai niat yang baik, punya tujuan yang baik, habis kita bisa bersyukur, mengakui nikmatnya Allah. Itu lebih baik daripada Anda makan tidak enak dan itu merupakan takdir dari Allah yang telah tersiap di depan mata Anda. Anda tidak mau menerima, itu lebih buruk. Secara batiniah Anda melawan Allah. Oke? Ada pondok itu. Tak rabi kiai ini dhewe kon. Ya, umur piro? Umur 7 tahun. Kita sing wis tuwa ya emoh. Kita, bet. Ini permasalahannya. Niat, tujuan yang baik, sampai Rasulullah penuh kasih sayang kepada kita. Mungkin dalam niatnya itu lupa atau apapun, agar tidak disertai makannya, minumnya dengan setan masuk ke dalam, disuruh membaca bismillah. Kalau memang kelupaan bismillah di tengah makan, agar jadi muntah, setan yang ikut makan di dalam perut kita, dididik kita oleh Rasulullah, bismillah awalahu wa akhirah. Kurang apa? Yajri majrud dam. Setan ikut mengalir dalam aliran darah kita. Hati-hati. Dan ya. Dalam kaidah yang lain, wa kullu hasanatin la tusmiru nuran wala ilman fil waqt. Lebih berat. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, apakah itu zikir, apakah itu ibadah, apapun pokoknya itu berbaik yang memang kepada Allah. Tapi kenyataan ibadah itu sendiri tidak membuahkan nur dan ilmu seketika, fil waqt, seketika loh. Pada saat makan dan minum.
fala tu'addu lahu ajra. Maka dianggaplah semua itu tidak ada pahalanya. Coba. Kita bahas sekarang. Bagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan lagi tidak bertambah nur dan ilmunya. Kata Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Bertambah ilmumu, bertambah pengetahuanmu, bertambah hebat daya pikiranmu. Ya. Tapi kenyataan ilmu kamu itu tidak dapat petunjuk, tidak dapat tuntunan, tidak dapat bimbingan dari Allah. Itu menunjukkan kamu makin jauh dari Allah. Nggak terasa. Fil waget seketika. Ya. Bagaimana niatnya, bagaimana tujuannya, bagaimana bismillahnya, dan bagaimana sesudah makan, apa yang harus dilaksanakan. Itu nur dan ilmu. Apa? Hanya cukup mengatakan alhamdulillah. Wa syukrulillah. Hanya syukur bil lisan. Bagaimana syukur bil qalb? Bagaimana syukur bil jawarih? Bagaimana syukur bil ruh? Bagaimana syukur bil syirri? Belum. Hanya lisan saja mengatakan alhamdulillah. Coba. Kalau kalian semua ini ingin dekat dan ingin bermimpi atau ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berittisal, bertemu dengan Rasulullah dalam pikiran, dalam bayangan, ya, dalam angan-angan, apalagi sampai memikirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Anda laksanakan ini semua? Anda cuman berharap, berdoa, ingin ketemu, ingin mimpi, ingin bersama Rasulullah. Tapi pernahkah Anda mempunyai pikiran seperti itu? Dengan mempelajari bagaimana keadaan Rasulullah. Oke, jangan yang lain-lain. Kita telah tahu bahwa Rasulullah daimul ahzan. Rasulullah selalu sedih, selalu susah. Tidak pernah Rasulullah itu senang. Coba kalau kita berpikir dan memikirkan Rasulullah setiap kita makan, setiap kita minum, apalagi dengan niat dan tujuan yang baik. Terus di situ Anda bisa bertemu dalam angan-angan, dalam satu harapan, keinginan, agar bisa ketemu dan mimpi dengan Rasulullah SAW. Saat itu Anda membaca sholawat. Begitu Anda membaca sholawat, coba Anda berpikir, pernahkah Rasulullah itu makan dan memakan seperti apa yang kita makan dan kita minum? Pernah? Betapa susah, sedih, menderitanya Rasulullah dalam ukuran manusiawi, dalam ukuran alami. Tapi Rasulullah tidak begitu keadaannya. Tapi kita lihat zahir Rasulullah.
Pernahkah makan gulai seperti ini? Pernahkah makan rawon seperti ini? Pernahkah? Apalagi Anda disiapkan makan yang macam-macam. Sebegitu itu banyak. Anda sudah tahu, sudah mengerti, dan sudah pengalaman. Mana yang harus Anda pilih? Tapi di situ malah Anda semua itu diberi suatu keraguan, diberi suatu kebimbangan untuk memilih makanan. Milih apa, milih apa, milih apa. Maka ditumpuknya makanan itu dalam satu piring. Coba, wa ma yattabi aksaruhum illa dhanna. Hanya keraguan-keraguan, kebimbangan yang kita lewati, yang kita jalani selama ini. Mana keyakinan itu mana? Itu dalam makanan yang setiap saat kita bisa makan, bisa minum dan membelinya. Kenapa enggak terpikir? Pernahkah Rasulullah makan seperti ini? Itu menunjukkan kita semua yang banyak ini adalah cuma mengikrarkan bahwa Muhammad Nabiullah wa Rasulullah, belum sampai masuk man huwa Rasulullah. Kita mau masuk di mana pada Rasulullah? Fi asma'i, au fi sifati, au fi dzati. Di mana selawat kita kepada Rasulullah? Apa hanya merupakan bacaan saja, hanya ingin mendapatkan pahala? Tapi pernah di dalam baca sholawat mempunyai nama berapa Rasulullah? Mempunyai titel apa Rasulullah? Kita naiki nama Rasulullah. Mempunyai sifat apa Rasulullah? Kita naiki. Dan bagaimana zatiyah Rasulullah sebetulnya dibandingkan sama semua alam selain Allah Subhanahu wa taala, agar kuat hati kita betul-betul bersama Rasulullah. Tidak pernah kita berpikir seperti itu. Yang banyak hanya kita apa? Hanya ikrar bahwa Muhammad Nabiullah wa Rasulullah, agar diakui secara hukum zahir sebagai orang Islam. Apakah telah sempurna iman kita kepada Rasulullah? Ini saya omongkan kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Ingin, mimpi. Ketemu. Kumpul besok sama Rasulullah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi selawat Anda seperti ini kepada Rasulullah. Selawat itu sebagai apa? Rasa syukur kita kepada Rasulullah. Laulaka mahtadaina. Tanpa engkau Rasulullah, kita tidak mendapat petunjuk dari Allah. Apa sekarang? Lihat laulaka. Lihat. Laulaka ma khalaftul afla. Tidak jadi semua ini tanpa nur Rasulullah. Saya di sini orang thariqah. Mari kita jawab. Bukan hanya sebagai ilmu yang tertulis di atas kertas. Pokok bisa baca, bisa menyampaikan. Bagaimana kita ini? Ini bayangkan ini. Ya. Makan coba diniat yang baik. Yang pertama niat yang baik, tujuan yang baik. Ya, yang nomor 3 kenapa? Ada rasa kasih sayang. Kepada siapa? Kepada yang memasak. Kasihanlah, sudah dimasakkan. Yang nomor 3 ada rasa apa? Menghormat kepada sahibul bait. Coba. Saat itu memang sangat susah. Kenapa? Berbenturan. Dengan apa? Dengan syahwat kita, nafsu kita. Sesudah itu baru wuquful qalb, pikiran berhenti, hatinya berhenti. Apa? Dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pernahkah Rasulullah makan minum seperti ini? Kalau Anda seperti itu bisa, apa yang terjadi? Ya, sudah tidak menuruti hawa nafsu 100%, semuanya terpuji oleh Allah, berarti Anda sudah bisa tidak mengikuti hawa nafsu, mulai mengambil satu keyakinan. Di sini ada satu isyarah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak daripada ibadah. Ada rahasia apa di situ? Karena di situ ada rahasia. Di samping doa itu menunjukkan kita ingin diaku sebagai hamba Allah yang punyai rasa bodoh, hina, tidak mampu. Tapi di sisi yang lain ada sesuatu yang kita minta sesuai dengan nafsu kita. Tinggal kita sekarang mengikut ikhtiar kita sendiri apa mengikut pilihan Allah. Kalau sudah kita mengikut pilihan Allah, setiap doa diberi buntut. Ya Allah, kalau apapun yang saya mohon, keharibaanmu ya Allah, itu memang jadi baik untuk iman saya, untuk agama saya, untuk keluarga saya, untuk kehidupan saya, dan menjadikan izin ridho kamu ya Allah, berilah saya. Kalau tidak, jangan engkau beri saya ya Allah. Yang berani. Apapun yang kalian minta sama Allah, di sisi Allah disaksikan oleh para malaikat bahwa Anda adalah hamba Allah yang sebetulnya tidak minta karena hawa nafsu Anda, tapi minta mengikuti apa yang menjadi pilihan Allah. Itu orang thariqah. Ini kadang-kadang tidak berani. Coba lihat dalam satu hadis yang lain, riwayat Imam Abu Ya'la. Di situ sampai dikatakan, ya, malaikat Jibril punya rasa iba, punya rasa kasihan di dalam hatinya. Matur sama Allah, ya Allah, kenapa? Kasihan dia ya Allah, nangis-nangis setiap malam, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang witir. Habis gitu menangis kepadamu ya Allah, memohon dan memohon. Kayak di TV ada tuh kan ya, anak kecil memohon. Reklame apa itu? Hah? Ya ada kan di TV ya. Ya, memohon. Apa kata Allah? Masa mau apa sabda? Apa firman Allah? Nggak enak rasanya ya. Apa kata Allah? Diamlah engkau Jibril. Diam. Kasihan ya Allah, diam. Saya senang, cinta, merasa dekat dan ketemu. Mendengar tangisnya, meratapnya, mengadunya kepada saya. Biar nanti kalau ini saya beri malaikat Jibril, sudah tidak nangis lagi dia. Nggih napa mboten? Ya, kalau utang banyak, kredit numpuk, ya kan ya, kesusahan berjalan, sampai bergetar. Ya Allah, Allahumma. Begitu berhasil, lupa diri. Diam engkau Jibril. Ya, ini. Tapi ada salah satu hamba Allah juga seperti itu, menangis, memohon. Apa kata Allah? Beri. Semua beri.
Loh, kok beda ya Allah? Yang satu meratap menangis tidak diberi, ini kok diberi, beri. Yang banyak, numpuk-numpuk. Kenapa ya Allah? Saya nggak suka dengar nangisnya. Menerima ratapannya saya nggak suka. Ada sesuatu di sini tuh ada. Yang ditangisnya sama, dorongan lain. Ya, apa firman Allah? I'lamillah khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Diambil di sini. Ya. I'lamillah fi qulubikum khairan. Ya, ini permasalahannya. Hati-hati. Malah dalam suatu hadis di kitab Al-Muwatta lil Imam Malik radhiyallahu an yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi fi Tadhkirah. Ya. Hadisnya agak panjang, jadi saya terjemah sedikit. Di situ ada dua hamba. Yang satu itu serba susah. Dirinya susah, anaknya susah, kehidupannya susah. Kadang-kadang itu yang banyak sakit-sakitan. Pokoknya serba susah. Yang satu tidak, sehat, panjang umur, semua anaknya sukses, rezekinya jalan dengan lancar, dan diberi kesehatan oleh Allah yang sempurna, beres semua. Pada saat sama-sama meninggal dan berhadapan di sisi Allah kelak, sudah pertama kali ya, yang tadi itu mengalami suatu kesusahan, pada saat mau meninggal saja sudah dimudahkan oleh Allah dan diberi husnul khotimah. Mudah. Nanti masalah umur saya terangkan. Bagaimana tanda-tanda orang itu mati bahagia membawa iman, dan bagaimana tanda-tanda orang itu mati tidak bahagia dan tidak membawa iman. Na'udzubillah. Begitu meninggal, malaikat hanya bertanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka?" Lancar semua. Ya, siksa-siksa kubur itu pergi dengan sendirinya, terjepit, tetap terjepit, tapi seakan-akan seperti dipeluk oleh istri atau suaminya, terjepit tetap. Ya, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia meninggal, 70.000 malaikat mengiringinya jenazahnya sampai ke kuburan. Tetap dalam kuburan dijepit. Ya, memang ada sebagian sahabat ada yang tidak terjepit karena membaca surat-surat tertentu. Tapi yang di sini mau saya terangkan, Sayyidatina Fatimah, ibu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, itu tidak terjepit. Terjepit tapi sangat mesra. Pertama, karena memang Rasulullah SAW yang menguburkannya, karena dia begitu cinta dan sayang sama Rasulullah. Dan yang kedua adalah karena oleh Rasulullah itu dibawain serban, dan serban itu dari Rasulullah.
Ini yang jadi pembawaan untuk fa'lan hasana, meniru agar ketularan baik jadi baik. Maka para orang-orang yang dekat, para wali-wali Allah, banyak yang mengamalkan seperti ini, mengambil dari guru-gurunya, bekas daripada guru-gurunya, apapun. Apa itu berupa serban, apa berupa selendang, apa berupa baju, atau sarung, atau apapun. Berwasiat, kalau saya meninggal, tolong taruh di kepala saya sebagai bantal. Jangan dibantali yang lain. Karena besok ini yang menjawab malaikat Munkar Nakir. Yang pertama. Ini. Sedangkan akhir-akhir ini juga ada yang begitu. Dia mengatakan berwasiat, kalau saya meninggal, baju ihram saya nanti ikutkan. Tapi itu kan baju dipakai sendiri. Jadi lain. Bukan nggak baik, baik. Cuman ada perbedaan tentunya. Ya. Itu cari guru, minta. Jangan minta ke saya, entewek gulaan. Bayar loh. Ya, itu sudah itu. Ya. Begitu di akhirat dipermudahkan semuanya oleh Allah. Langsung dimasukkan surga oleh Allah. Masih bertanya. Dimasukkan surga mau masih bertanya. Loh, saya susah, sedih, menderita, tidak berhasil semuanya. Ya Allah, dari mana saya engkau masukkan surga? Dari mana? Orang itu cuma ada 3 kok. Yashkur, au yaskut, au yashku, bersyukur, diam, berarti sabar, au yashku, atau merintih. Pilih mana yang akan kamu dudukin. Ya. Apa kata Allah? Habis nerakamu. Duh, kok bisa habis? Kamu kan mengatakan kamu susah, kamu sedih, ini itu. Itu dari saya. Pada saat itu kamu bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Tidak pernah kamu merintih, bersambat. Apalagi kamu cerita sama orang lain. Nanti saya, ingatkan saya. Yai pernah ngomong, nggak janji. Bagaimana adab-adab dalam kita bersyukur, bersabar, atau kita memohon kepada Allah. Ada adab, doanya sedikit, nggak semangat, nggak nangis, ngerumpinya cerita sama orang lebih lama. Hati-hati. Ya. Tinggal yang sukses, sudah matinya susah, di alam kubur susah, ini susah, itu susah, di akhirat pun susah, mau dimasukkan neraka. Juga bertanya, apa salah saya ya Allah? Saya sembahyang, saya membawa iman, saya berzikir, saya beribadah, saya kerjakan semua itu. Kelebihan saya cuman saya itu kaya, cukup, sukses. Dari sisi mana engkau memasukkan saya masuk neraka? Apa kata Allah? Habis surgamu. Telah engkau ambil di dunia kemarin. Loh, kata-kata habis ini apa? Ini menyangkut ke batiniah. Zikir, ibadah, sembahyang semuanya sama. Secara zahir, tapi secara batin, sembahyangmu tiada hadir, tiada khusyuk. Tiada apapun kepada saya, kata Allah. Pada saat kamu menikmati apa yang telah aku berikan kepadamu. Terus bagaimana sikap kamu kepada orang selain kamu. Apalagi orang di bawah kamu. Kamu sukses segalanya.
Tapi di batin kamu tidak. Habis surga kamu. Terus ya Allah, masuk neraka dulu. Saya bukan memasukkan iman kamu ke neraka. Tidak. Iman kamu tetap saya jaga. Kamu termasuk muwahhidun bi. Ya. Tetap kamu punya tauhid. Tapi saya ingin membersihkan kamu dulu. Ini isyarah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap darah daging yang memang tumbuh kemasukan sesuatu yang haram, apa kata Rasulullah? Neraka yang lebih utama dulu yang kamu masuki, bukan surga. Saya cuci dulu. Ini kotoran-kotoran tuh dicuci di situ. Di sini kita nanti akan mempelajari bagaimana begitu besarnya kebutuhan kita kepada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana kebutuhan kita kepada guru-guru kita untuk kita disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kita kepada Allah. Besok baru terasa. Sekarang dikembalikan kepada kita bagaimana kita melihat Rasulullah, memikirkan Rasulullah. Sudah? Dalam kaidah yang berikutnya, wa kullu sayyi'atin asarat khaufan wa haraban ila Allah wa ruja'an ilaihi ta'ala fala tu'addu lahu wizra. Ya. Setiap kekurangan, ya, setiap kesalahan kecil, tapi kesalahan itu menimbulkan berbekas, terasa di dalam hati, rasanya takut dan ingin lari dan ingin kembali kepada Allah. Tolong, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan seperti itu jangan engkau anggap secara tuduhan, secara hukum menghukumi itu suatu dosa yang pasti tidak ada rahmat pengampunan dari Allah. Tidak. Tidak boleh. Ini. Saya jadi ingat suatu hadis sahih yang di sana sempat disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau mengatakan, kam min ta'atin ya, adkhalat sahibaha ilan nar. Al-hadis, coba dilihat. Banyak, kata Rasulullah, perbuatan taat-taat, ibadah-ibadah, berbakti-berbakti kepada Allah justru menjadikan dia dimasukkan neraka oleh Allah. Dan banyak perbuatan-perbuatan buruk, busuk, jahat, tapi justru memasukkan orang yang melakukannya dimasukkan dalam surga Allah. Ada apa? Ya. Jangan dilihat dalam satu zahiriyah, bukan. Sini loh yang dilihat. Yang mendorong kamu berbuat seperti itu tuh apa? Ini yang harus dilihat. Ini hadis populer. Ya. Yang tentu semua orang itu akan tahu kok. Innallah la yanzuru. Kan begitu itu. Ya. Ilal a'mal. Ya, Allah Ta'ala tidak melihat amalia zahiriyah, bukan. Walakin yanzuru. Loh, itu loh. Tapi yang dilihat itu di dalamnya. Dorongannya ini. Inilah. Ya. Putusan ini semua itu apa?
hanya satu, yaitu tidak lain mengikut apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, khoslatani laisa fawqahuma khairun minhuma wa khoslatani laisa fawqahuma syarrun minhuma. Dua perilaku yang tidak ada yang lebih baik daripada yang dua, dan tidak ada yang lebih buruk daripada yang dua. Yang pertama apa? Berbaik sangka kepada Allah. Silahkan berbuat kesalahan apapun, berbuat dosa apapun, berbuat kejahatan apapun, namanya manusia. Tapi kata Rasulullah, jangan buruk sangka kepada hak veto Allah. Tetap besarkan hatinya bahwa Allah Maha kasih sayang, Maha pengampun. Tetap itu hak Allah. Jangan disangkut pautkan. Dengan sangkut paut, sudahlah. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu akan mengampuni saya. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan mengasihani saya. Begini besarnya dosa yang saya lakukan. Tidak boleh. Itu hak Allah. Yang nomor dua apa? Wa husnudzanni bi'ibadillahis sholihin. Dengan orang-orang yang soleh. Ya. Yang berbaik sangka. Ya. Jangan meremehkan. Jangan menuduh yang jelek-jelek. Jangan gurunya, kiainya yang jauh-jauh saja, yang pandai. Yang dekat, coba lihat tetangganya, Wak Min, Wak Jo. Ya, yang biasanya jual air mikul, biasanya jual kacang. Dilihat kalau sembahyang jamaah, dia istiqomah. Dilihat kalau dia berjumatan, dia awal waktunya. Ya, coba, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkahnya Wak Min pernah. Berkahnya Wak Jo enggak pernah. Yang diomongkan tuh berkahnya Rasulullah, berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, berkahnya para guru-guru, berkahnya para wali-wali. Wak Min enggak dianggap. Yang di depan mata, hati-hati. Ini mahal. Ya. Jangan kayak orang Yahudi, nanti jadi Yahudi Indonesia nanti. Ya, ini. Terus kata Rasulullah, perilaku dua di dalam hati, yang tidak ada yang lebih buruk daripada dua. Seperti dia tadi yang saya katakan, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Hati-hati. Kita ini enggak terasa suka berbuat zalim. Ya, berupa macam-macam. Mungkin cara badaniah kita tidak berbuat zalim. Mungkin kita secara harta benda tidak pernah berbuat zalim. Mungkin kita di saat dalam masalah berbisnis, mungkin kita jujur, terbuka, tidak berbuat zalim. Tapi hati kita, pikiran kita, ada kadang-kadang berbuat zalim kok. Nggak suka aku. Ya, kadang-kadang subhanallah terkeluar dari mulutnya mendoakan jelek. Hati-hati kamu nanti loh. Kalau sudah begitu, makin tidak suka, dia makin senang bahagia dengan melalui apapun. Secara kesuksesan, kekeluargaan, atau secara apa atau apapun, lihat bajunya, ininya, tambah makin benci, timbul hasud, timbul permusuhan. Ini setan pelan. Ya, seorang thariqah ingin terbebas, ingin terselamat
dari pikiran dan hati yang seperti ini. Maka apa? Ya, pertama, seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keluar rumah, seperti siapa? Abi siapa? Hah? Abi Domdom. Salah satu orang besar, ya, secara batiniah pada zaman Bani Israel. Sesudah dia punya niat tujuan baik di dalam berkumpul, baik itu berkumpul dengan karena bekerja atau apapun, niat baik, melangkah kakinya pertama keluar dari pintu rumah, sudah berdoa kepada Allah, Allahumma inni tasaddaqtu irdi lil muslimin. Ya Allah, aku sedekahkan, aku berikan, aku relakan harga diri saya ya Allah kepada orang lain. Terserah mereka mau ngomong apa, mau apa, memberzalim apa sama saya. Saya terima, saya jadikan semua itu sebagai celengan, simpanan yang besok akan saya ambil di akhirat. Tapi saya tetap ya Allah mengampuni mereka, merahmati mereka. Tapi terimalah di sisimu ya Allah. Melangkah kaki, Allahumma inni tasaddaqtu irdi lil muslimin. Ayo, ingin jadi wali apa tidak? Kesehariannya untuk bebas, ya, dia sendiri tidak ingin berbuat zalim dan tidak ingin didurhakai oleh orang-orang yang durhaka, tapi dia juga ingin tidak berbuat seperti itu. Apa yang selalu diamalkan, doa-doa oleh para tokoh-tokoh thariqah? Beliau membaca doa, Allahumma inni bari'un min jawril jairin wa zulmil zalimin wa ana mujawwirun li'adlik fala tajri alaina bisukhtik innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah? Kenapa? Kok ini begitu pentingnya? Pahala yang pasti akan kita dapatkan hanya dua. Yang pertama, adanya niat baik kita. Niat baik itu di hati. Ria tidak bisa masuk. Begitu karena Allah, tutup oleh Allah. Dan dijaga oleh Allah untuk menjadi celengan simpanan besok di akhirat. Niat. Ya. Yang nomor dua yang pasti kita mendapatkan suatu pahala di sisi Allah kalau kita dizolimi orang. Pasti langsung disimpan. Jangan lagi orang lain. Allah Ta'ala pun tidak akan ikut menangani ini. Karena ini urusan pribadi. Hati-hati. Karena itu sampai berdoa seperti ini para guru-guru thariqah. Apalagi si pembawa utama adalah Imam Al-Qutub Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Kalau punya Kanjeng Syekh panjang, sudah menjadi wiritan. Kalau ini bukan wiritan, makanan. Sholawat juga begitu.
ada memang makanan, ada wiritan. Ya. Dan ada cemilan tuh ada. Kalau semua jadi wiritan, Anda misalnya tidak melaksanakan zikir kepada Allah, kecuali zikir-zikir yang telah ditentukan oleh guru Anda di dalam thariqah, setiap ba'da sholah, jangan berharap Anda mendapatkan siri dan nurnya thariqah. Jangan berharap. Dan Allah Ta'ala sama para guru-guru yang dipasrahinya, itu yang jadi ukurannya. Mulai matahari terbenam sampai besok matahari terbit, dilihat. Ini yang jadi ukuran. Seberapa nyemilnya. Ya, karena semua ini melaksanakan apa? Melaksanakan hadis qudsi. Wa ma taqarraba 'abdi. Loh itu. Ini yang jadi masalah. Ya, ini cemilan. Makanya masalah begini tuh ayo. Sama dengan tidak ada ikut penanganan apa? Allah Ta'ala. Kecuali kalau memang bertobat, mohon ampun, mohon rahmat dari Allah. Apa? Masalah syirik. Syirik dibagi 3. Ada syirik ma'allah, syirkul kabir. Ada syirkus shaghir. Apa syirik kecil? Riya. Ya. Dan ada syirik ma'asyikh. Dia syirik dengan gurunya. Hati-hati. Ya. Walaupun di dunia saja, jangan satu. Mempunyai alfu syaikhin, mempunyai guru 1000 yang lebih hebat dari gurunya. Dalam segala-galanya tetap tidak akan diterima oleh Allah. Dan besok di akhirat semua arwahul masyayikh, ruhnya para guru, ruhnya para wali, angkat tangan. Kamu bukan urusan saya. Kamu hidup di zaman siapa? Di waktu siapa? Dan pada saat itu kamu sebagai siapa? Mengaku. Apa kamu berguru hanya sebagai guru litabarruk? Hanya minta barokah? Apa lu husnidzon? Kayak pejabat-pejabat? Ya, cuma bin nisbah wal idhafah ilal masyayikh. Cuma hanya menunjukkan saya pernah baiat, saya pernah ambil guru ke sana. Cuman hanya untuk kebanggaan, kesenangan. Tapi bukan sebagai murid yang sebenarnya. Hanya karena barokah. Dan memang tidak wajib mengamalkan thariqahnya. Tapi ada yang memang seorang murid bitarbiyah. Memang memasrahkan diri. Murid yang begini tidak tahu. Besok di akhirat tahu. Karena seorang guru, kamu harus lepas dari saya. Di dalam kehormatan, kemuliaan, kebesaranmu. Lepasmu sekarang, tunjukkan dari saya. Apa? Kamu sendiri syafaati keluarga kamu. Dengan seizin Rasulullah, dengan seizin para guru kamu. Ini besok yang akan diberikan. Kamu tidak paham. Bukan di sini. Masa masalah begini tidak sampai begitu? Wong dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad fi Masnadi sudah jelas kok anak yang masih belum diakekahi. Berarti murtahanun bi'aqiqatih. Kata Rasulullah, dia masih digadaikan dalam akikahnya. Belum jadi anakmu 100%. Kalau besok anakmu jadi anak soleh, dan dia besok mati, betul-betul jadi anak yang besar di sisi Allah, agak susah syafaat kepada kamu.
Karena kamu belum menebusi dengan akikah. Lihat dalam hadis. Masa thariqah dikatakan seperti itu? Mestinya lebih. Dengan isyarah-isyarah. Apa rahasia daripada mubaya'ah? Idza dzakara silsilah, begitu zikir dan zikirnya memang melewati silsilah dengan mubaya'ah, tunawibuhu arwahul awliya hat ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 ruhaniyah beliau akan bangkit. Akan bersama-sama. Mereka sebagai para jurid untuk kita. Di dalam membantu membela kita. Dalam keadaan kebuduhan, kepapaan, kehinaan, dan besarnya dosa yang kita tanggung. Mereka melihat lebih daripada anak sendiri. Ini siapa? Mereka Abu Ruh. Bapak rohani. Kalau bapak sendiri Abul Jasad. Hanya yang bisa membentuk secara zahir. Menjadikan bahagia tidak bahagia. Ini ukurannya. Menjadikan mulia. Ini ukurannya. Jangan bersyirik kepada guru. Habis kamu. Bangkit. Semua rohania itu bangkit. Menjawab. Bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Iya. 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 Begitu dijawab iya, akan berangkat semua ini melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan rohani jangan disamakan dengan perjalanan zahir badani, jasmani lain. Begitu lapor ke Rasulullah, Rasulullah melapor kepada malaikat Jibril. Engkau yang menyampaikan kepada saya dari Allah. Mari kamu Allah bersama saya. Dilaporkan. Ada pembukuan. Berapa hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berapa hadis yang lain yang meriwayatkan setiap hari Senin, setiap hari Kamis akan disampaikan semua apa yang berada kepada kita. Kepada para nabi, kepada para guru, dan kepada kedua orang tua kita. Bahagiakan mereka dengan laporan-laporan yang baik ini. Asyaddu bayadun kata Rasulullah, makin putih wajah mereka, ya, makin jernih muka mereka, dan akan nampak daya pesona mereka orang tua melihat pembukuan anak-anaknya. Ini lihat, ya. Nih. Ya. Coba lihat, akan kembali lagi. Cuma memang daya kuat magnet, daya kuat sotrom untuk kita secara rohani. Ya. Bisa beliau-beliau ini peduli, bisa beliau-beliau ini cepat menanggapi, dan betul-betul dianggap berat dan sangat penting. Ukurannya di mana? Di dalam berthariqah. Seberapa istiqomahnya secara zahir khususinya. Dan seberapa tumakninahnya. Dan seberapa dia itu di dalam lafal-pelafal. Mengucapkan suatu panggilan kepada Allah. Manggil. Bukan sekadar wiritan lewat. Di sini Anda dedek sama kita. Semua ini untuk berhadap-hadapan, bertawajjuh, belhadrah, rabbaniyah di sisi Allah. Di bacaan apa? Ya qadiyal hajat, wa ya kafiyal muhimmat, ya rafi'ad dar. Memanggil Allah kita sampai di mana? Karena itu saya sangat menyesalkan dan sangat sedih, dan saya tidak bisa menerima kalau ada
orang yang memang bertarbiyah. Saya nggak ngurusin orang yang beat tabarruk husnudzon, terserah mereka mau cari guru satu trak silahkan. Saya ngomong sama orang yang tarbiyah. Karena itu saya sangat menyesalkan dan sangat sedih, dan saya tidak bisa menerima kalau ada orang yang memang bertarbiyah. Saya enggak ngurusin orang yang beat tabarruk husnudzon, terserah mereka mau cari guru satu trak silahkan. Saya ngomong sama orang yang tarbiyah. Memang di dunia, di akhirat mau dituntun, bukan separuh-separuh. Di akhirat mau, di dunia nggak mau. Di dunia mau, akhirat nggak mau. Jangan ditipu. Saya masalah begitu. Apa yang saya sesalkan? Apa yang saya sedihkan? Apa yang menjadikan saya tidak menerima? Kalau ada seorang murid thariqah bitarbiyah, tidak mempunyai dan tidak memegang dan tidak membaca berulang-ulang dengan sendiri-sendiri kitab buku khususi. Benar. Kenapa saya sesalkan? Anda sudah menganggap enteng, menganggap ringan. Anda sudah tidak melihat itu sesuatu yang penting. Karena posisi Anda apa? Yang pertama, mungkin Anda sebagai makmum hanya ikut-ikutan. Jangan lagi untuk menggali apa yang tersirat, untuk hafal saja. Saya ingin bertanya, coba anggap enteng. Ya. Begitu pula yang jadi imam khususi. Kadang-kadang mau memegang, takut lupa. Mau ngimami dilihat dulu. Itu bukan hafalan itu. Kan. Banyak yang tersirat di dalamnya. Diam-diam baca. Tidur baca. Baca. Akan tumbuh kok. Rasulullah berulang-ulang membaca bismillah. Apa Rasulullah nggak tahu maknanya, terjemahannya bismillah? Apa Rasulullah nggak ngerti? Mustahil. Tapi kenapa Rasulullah membaca ulang berulang? Karena setiap satu bacaan, dua bacaan, tiga bacaan, timbul sesuatu di dalam hati Rasulullah yang berbeda-beda. Rahasia nur daripada Allah. Rasulullah makin fit-taraqi wat tazayud, makin tambah, makin meningkat kedudukan Rasulullah. Baca. Jangan malu membaca. Gak pantas masa jadi kiai imam khususi baca. Penyakit. Kalau sudah begitu, buktikan lawan. Ngimami khususi, bawa kitab khususi. Itu caranya, bukan terus gengsi. Gali, diam-diam baca, resapi, renungkan. Insya Allah akan tumbuh kok. Lebih-lebih para kiai, para imam khususi, kamu bertanggung jawab. Sahabat Ka'bul Akhbar, dia mesti datang tiap berjamaah dengan Rasulullah, datang awal. Tapi dia tidak pernah beliau duduk di saf awal. Dia mesti menunggu makmum banyak. Begitu makmum banyak, dia duduk di saf paling akhir. Karena apa? Dia ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa keadaan berjamaah itu adalah yang di depan itu doanya akan sampai kepada siapapun yang sampai ke belakang yang ikut berjamaah. Beliau mengambil ini, beliau tetap berjamaah di shaf paling akhir, tapi datangnya awal, bukan akhir juga lari-lari, bukan. Oke, hati-hati. Ambil khususi. Jangan apal-apalan, apalagi kena penyakit. Ya kan? Saya dulu, alhamdulillah, ya, diberi wasiat oleh Hadratus Syekh Yai Sepuh radhiyallahu an. Beliau mengatakan kepada saya, kalau kamu ngadepin orang dan kamu memberi satu pengajian di depan orang, bawa kitab apapun kamu bawa. Jangan lagi kamu nggak tahu, walaupun kamu tahu sekalipun, bawa. Itu wasiat beliau. Di sini ada sirrun azim, saya rasakan ada satu rahasia yang besar. Ada suatu nur di dalam ini, apalagi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang menjadikan kita takabur, sombong apa. Coba dihilangkan ini semua. Ini semua ini saya melihat dalam Nawadirul Usul lil Imam At-Tirmidzi Al-Hakim rahimahullah. Apa yang tersirat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau itu mengatakan, ikatlah ilmu itu. Dengan apa? Dengan tulisanmu. Nah, kalau sudah terikat jadi satu tulisan, apa jawabannya? Nanti ada rahasia apa di situ? Doakan saya sehat wal afiyah. Doakan saya panjang umur, diberi kuat oleh Allah untuk bisa-bisa berkhidmah seperti ini. Berkhidmah yang saya perlu. Kalau saya tidak bisa berkhidmah ya karena Allah, saya sudah siap diambil kapapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap saya. Ini tujuan saya yang utama. Karena itu saya ingin menjelaskan tentang khidmah. Ya. Ikat. Memang begitu setan. Hijabus syaitan. Setan itu memang ini. Kita tahu dari Al-Quran. Apa yang menjadi hijab antara setiap manusia? Ya. Golbu. Ya. Baina nafsihi wa golbi. Lihat. Jadi setan itu memang berhenti di sini, ini berhenti. Gitu loh. Akal menerima ilmu jalan. Seakan-akan semua itu faham dan ngerti. Lagi mendengar, lagi mengaji.